Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Klub raksasa Premier League Liverpool mengumumkan bahwa bek tengah mereka yakni Nathaniel Phillips resmi pindah ke Bournemouth. Liverpool mengumumkan kepindahan bek jangkung tersebut pada Senin 31 Januari petang waktu setempat. Phillips merupakan bek lulusan Akademi Sepak Bola The Reds. Ia selama ini kesulitan untuk mendapatkan jatah bermain di skuad inti Liverpool. Sempat dipinjamkan ke Stuttgart, dia kini akan menimba pengalaman bersama Bournemouth. Dilansir Sky Sport, Liverpool nampaknya tidak menyerah untuk mendapatkan jasa Fabio Carvalho. The Reds dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang gelandang di musim panas nanti. Sebagai informasi, Liverpool gagal mendapatkan Carvalho dari Fulham. Transfer ini gagal karena urusan administrasinya belum selesai saat deadline transfer Januari. Menurut laporan itu, Jurgen Klopp sangat tertarik untuk merekrut Carvalho. Liverpool kabarnya bisa mendapatkannya secara gratisan di musim panas nanti. Ed Woodward saat ini telah resmi melepaskan jabatan wakil eksekutif Manchester United yang sudah diembannya selama 9 tahun. Ya, tugasnya telah resmi berakhir per 31 Januari 2022. Richard Arnold kini akan menjadi suksesornya. Sebagai informasi, Woodward bergabung dengan jajaran Dewan Klub sekitar tahun 2005 setelah memainkan peran kunci dalam pengambil alihan keluarga Glazer. Dia kemudian menjabat sebagai wakil eksekutif setelah David Gill mengundurkan diri pada 2013. Frank Lampard dilaporkan ingin mengajak Ashley Cole bergabung dengannya sebagai bagian dari staf kepelatihannya di Everton. Mantan bek kiri Chelsea itu saat ini terlibat di Akademi Chelsea sekaligus menjadi pelatih di skuad Inggris U21. Dilansir dari Daily Mail, diskusi telah dilakukan untuk membawa mantan rekan setim Lampard di Chelsea itu untuk bergabung di Goodison Park. Nantinya, Cole akan bergabung dengan Joe Edwards sebagai asisten manajer, Paul Clement sebagai pelatih, dan Chris Jones sebagai pelatih di tim Lampard. Bersama mantan manajer sementara Duncan Ferguson yang juga seorang pelatih, dan Alan Kelly yang berposisi sebagai pelatih kiper yang sudah berada di klub. Manchester United akhirnya mencabut seluruh jersey dan souvenir mereka yang berkaitan dengan Mason Greenwood. Hal ini setelah sang pemain ditangkap atas dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap kekasihnya. Sementara itu, Nike selaku sponsor dari Greenwood juga merasa prihatin dengan tuduhan yang ditujukan terhadap Greenwood dan mengatakan terus memantau situasi. Kemudian, EA Sport jadi brand terbaru yang memutus kerja sama dengan penyerang muda MU itu. Tak ada lagi nama Greenwood dalam database offline terbaru FIFA 22. Bekas rekan setim Lionel Messi di timnas Argentina, Gonzalo Higuain turut angkat bicara mengomentari masa depan La Pulga di PSG. Menurutnya, Messi bakal jadi fenomena menarik jika mau menjajal Liga Sepak Bola Amerika Serikat, Major League Soccer atau MLS. Menurut Higuain yang pernah 9 tahun berbagi ruang ganti dengan Messi di timnas Argentina, meski telah memasuki masa senja, tapi Messi tetap akan menjadi sosok fenomenal di kompetisi sekelas MLS. Meski demikian, Messi digadang-gadang akan kembali ke Barcelona setelah selesai dengan PSG. Gerard Pique memberi saran Erling Haaland untuk tidak satu tim dengan Kylian Mbappe. Seperti diketahui, Haaland saat ini sedang menjadi incaran beberapa klub termasuk Real Madrid. Madrid bahkan berupaya menciptakan duet Haaland dengan pemain muda lainnya, Mbappe. Namun, Haaland mendapat saran dari Pique. Jika saya adalah Haaland dan saya ingin memenangkan Ballon d'Or, saya tidak akan pergi ke tim yang sama dengan Mbappe. Saran Pique juga bisa dimengerti sebagai upaya membujuk Haaland untuk tidak bergabung dengan Madrid. Transfer Dusan Vlahovic ke Juventus membuat supporter Fiorentina kecewa. Sang presiden Rocco Commisso pun menjadi objek serangan verbal sehingga Commisso melakukan serangan balik. Commisso mengecam Vlahovic dan juga agennya. Commisso menuding Vlahovic berencana menghancurkan La Viola. Menurutnya, Vlahovic diam-diam sudah memiliki kesepakatan dengan seseorang sebab Vlahovic selalu menolak setiap kali ada tawaran yang masuk. Commisso juga mencap agen Vlahovic sebagai pembohong dan berusaha menggunakan klub untuk mendapatkan keuntungan finansial mereka sendiri.
Maurizio Sarri selaku pelatih Lazio dikabarkan murka dengan geliat yang ditunjukkan oleh timnya pada bursa transfer Januari ini. Sebab tim biru langit itu gagal mendatangkan beberapa pemain incaran mereka. Pada bursa transfer Januari ini, Sarri berharap Lazio bisa mendapatkan bek sayap dan gelandang tengah anyar. Namun nyatanya klub hanya mendatangkan penyerang baru Giovanni Cabral untuk menggantikan Vedat Muriqi yang hengkang ke Real Mallorca. Sarri juga dikabarkan mengancam enggan memperpanjang kontraknya di Lazio jika kedepannya tidak dilibatkan secara aktif pada bursa transfer selanjutnya. Kehebatan Ronaldo Nazario di dunia sepak bola membuatnya memiliki kapasitas untuk menilai siapa striker terbaik saat ini. Namun dalam penilaiannya, Ronaldo tidak memasukkan nama Cristiano Ronaldo. Dia justru mengatakan bahwa Karim Benzema merupakan striker yang pantas disebut sebagai terbaik di dunia. Selain itu, Ronaldo juga menuturkan Erling Haaland berpotensi menjadi nomor 1 pada masa mendatang. Ronaldo juga menyinggung penggawa PSG, Kylian Mbappe yang disebutnya merupakan striker kuat. Senegal berhasil mengalahkan Burkina Faso 3-1 pada semifinal Piala Afrika 2021. Bertanding di Stadion Ahmadou Ahidjo, Kamis 3 Februari dini hari waktu Indonesia Barat, 3 gol Senegal masing-masing dicetak oleh Abdou Diallo di menit ke-70, Idrissa Gueye di menit ke-76, dan Sadio Mane di menit ke-87. Sedangkan satu-satunya gol Burkina Faso dibuat oleh Ibrahim Blati Traoré di menit ke-82. Atas kemenangan ini, Sadio Mane dan kawan-kawan melaju ke final dan akan menantang pemenang antara Mesir versus Kamerun. Pemain MU Mason Greenwood telah dibebaskan secara bersyarat atau dengan jaminan setelah ditangkap karena tuduhan kekerasan dan percobaan pemerkosaan kekasihnya, Harriet Robson. BBC menyebut itu terjadi setelah ia membayar biaya jaminan. Greenwood untuk sementara waktu akan dirumahkan dulu sambil menunggu aksi pihak kepolisian ke depannya terkait kasus ini. Yang pasti, fans Manchester United tidak akan bisa menyaksikan aksi Greenwood dalam beberapa waktu ke depan. Neymar meraih trofi Samba de Ouro atau Samba Gold, penghargaan untuk pemain terbaik bagi pemain Brasil yang bermain di luar negeri. Penghargaan ini memperhitungkan statistik atlet, peran, prestasi, dan dampak keseluruhan pada klub mereka dari awal hingga akhir tahun. Prestasi Neymar meraih penghargaan Samba Gold pada 2021, melanjutkan pada periode sebelumnya. Pada tahun 2020, Neymar juga pemenangnya. Lewat situs resminya, Barcelona akhirnya resmi mengumumkan transfer Aubameyang. Barcelona mengikat Pierre-Emerick Aubameyang setelah kontraknya diputus Arsenal. Aubameyang bergabung dengan Barcelona secara bebas transfer alias gratis. Penyerang Gabon itu menaikkan kontrak hingga 2025 dan punya klausul rilis sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Aubameyang merupakan rekrutan keempat di musim dingin ini bagi Barca setelah Dani Alves, Ferran Torres, dan Adama Traoré. Pierre-Emerick Aubameyang menargetkan membawa Barcelona kembali ke Liga Champions. Saya sangat bangga, terutama karena keluarga saya adalah orang Spanyol dari pihak ibu saya, kata Aubameyang dalam perkenalannya bersama Barcelona, dikutip dari Sky Sport pada Rabu 2 Februari. Aubameyang masih bisa melakukan debutnya di Barcelona melawan Atletico Madrid akhir pekan ini karena keduanya bertarung memperebutkan tempat Liga Champions di La Liga. Dengan Barcelona sudah turun ke Liga Eropa musim ini. Dikutip Get Football News France, Mauricio Pochettino diperkirakan akan meninggalkan PSG musim panas ini setahun jelang akhir kontraknya. Dia dikabarkan sudah muak dan lelah dengan pertanyaan tanpa henti tentang gaya permainannya dan level para pemainnya. Cara PSG beroperasi membuatnya frustasi, sementara hubungannya dengan direktur olahraga Leonardo sudah tegang, terutama setelah kegagalan untuk menggait Tanguy Ndombele dari Tottenham pada transfer Januari. Pochettino dilaporkan sudah memberitahu orang-orang di PSG bahwa dia akan pergi di akhir musim.
Menurut laporan The Athletic, Benjamin Mendy menjalani pra-peradilan kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang menjeratnya di pengadilan Chester Crown. Dakwaan baru muncul untuk pemain Manchester City ini. Ada pelapor baru yang mengungkap bahwa Mendy melakukan percobaan pemerkosaan. Ia kini harus menghadapi 9 dakwaan di pengadilan nanti. Mendy berstatus wajib lapor di kantor polisi lokal setiap harinya. Paspornya juga ditahan hingga tak bisa meninggalkan Inggris. Mendy saat ini harus tinggal di rumahnya di kawasan Prestbury, Cheshire. Barcelona memperkenalkan 2 pemain barunya pada Rabu 2 Februari, yakni Adama Traore dan Aubameyang. Saat perkenalan, Adama Traore diberikan jersey dengan nomor istimewa yakni 145 oleh Presiden Joan Laporta. Angka 145 tersebut memiliki arti khusus, yakni sebagai pengingat bahwa Adama adalah pemain jebolan La Masia yang ke-145 yang tampil dalam debutnya. Debut itu sendiri sudah terjadi 10 tahun silam, tepatnya pada 23 November 2013 ketika Adama masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti. Di Barcelona sendiri, Adama akan mengenakan nomor istimewa pula yakni nomor 11. Masa depan Paulo Dybala di Juventus masih menggantung. Sang pemain belum juga menandatangani kontrak baru dan mengundang ketertarikan dari banyak klub papan atas Eropa, seperti Chelsea dan PSG. Namun, beberapa laporan menyebutkan kalau sang pemain lebih condong ke rival Juve di Serie A, yakni Inter Milan. Perburuan Dybala semakin sengit setelah Barcelona dikabarkan masuk ke dalam bursa. Football Italia menyebutkan kalau Matteo Alemani selaku direktur olahraga Blaugrana telah memasukkan nama Dybala ke dalam daftar incaran. Setelah bursa transfer Januari ditutup, klub-klub boleh memperbarui skuadnya untuk Liga Eropa. Setiap klub hanya boleh menambah 3 pemain baru untuk fase knockout Liga Eropa. Aturan itulah yang membuat Barca dengan berat hati tidak memasukkan Dani Alves ke skuad untuk Liga Eropa. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez memilih memasukkan 3 pemain rekrutan baru lainnya ke skuad untuk Liga Eropa. Mereka adalah Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Lopez, dan Adama Traore. Antoine Griezmann diprediksi absen saat Atletico Madrid jumpa Barcelona Minggu 6 Februari. Griezmann saat ini tengah menderita cedera otot. Hal tersebut membuat striker timnas Prancis itu harus absen pada awal Januari lalu ketika Atletico berjuang di Copa del Rey. Griezmann diperkirakan masih membutuhkan 1 pekan untuk beristirahat sebelum dapat bermain. Hal ini tentu akan menjadi hambatan tersendiri. Pasalnya, Atletico dan Barcelona tengah bersaing ketat untuk memperebutkan posisi 4 besar Liga Spanyol 2021-2022. Keinginan bek senior Sergio Ramos reuni dengan para pemain Madrid di atas lapangan tampaknya belum bisa terrealisasi. Sebab kondisi sang pemain belum juga fit. Padahal pemain 35 tahun tersebut punya keinginan kuat untuk bisa bertemu Madrid setelah mengetahui PSG menjadi lawannya pada babak 16 besar Liga Champions. Ramos belum bisa bermain karena kembali mengalami cedera pada Kamis pekan lalu. Hingga kini, Sergio Ramos juga belum berlatih bersama rekan-rekannya di PSG. Badan Sepak Bola Dunia FIFA mendeklarasikan akan menggunakan wasit robot di Piala Dunia antar klub 2022. Itu artinya, ajang yang dihelat di Abu Dhabi 3 hingga 12 Februari mendatang akan menjadi kali pertama diberlakukannya pengadil dengan teknologi. Namun, robot wasit ini tak akan menjadi pengadil utama. Robot ini akan menjadi asisten wasit yang berperan juga sebagai pembantu VAR. Adapun wasit robot ini memiliki tugas mengawal garis offside. Selain itu, wasit robot ini juga berfungsi sebagai pembantu wasit utama dalam membuat keputusan via offside call. Philippe Coutinho membuktikan bahwa dirinya belum habis. Gol spektakulernya ke gawang Paraguay serasa tamparan bagi Barca yang gagal memanfaatkan kemampuannya dengan maksimal. Coutinho yang kini dipinjamkan ke Aston Villa turut serta membantu Brasil mengalahkan Paraguay 4-0 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Awal tahun ini tampaknya menjadi mimpi indah yang menjadi kenyataan bagi Coutinho. Aston Villa dan Brasil serasa menunjukkan ke Barca bagaimana cara memaksimalkan potensi Coutinho.
Athletic Bilbao akan menjamu Real Madrid pada babak perempat final Copa del Rey 2021-2022 di San Mamés Jumat 4 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Tiket ke semifinal menjadi pertaruhan kedua tim. Menariknya, ini menjadi kali keempat kedua tim bertemu sepanjang musim 2021-2022. 3 laga sebelumnya selalu dimenangkan oleh Madrid. Bilbao berpeluang tampil dengan kekuatan terbaik dalam laga ini. Jeda internasional selama 2 pekan membuat para pemain mereka berada dalam kondisi fit. Sementara Madrid terancam tampil tanpa 4 bintang asal Brasil yakni Casemiro, Eder Militao, Rodrigo, dan Vinicius yang masih bertugas membela negara. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!